Pemirsa, viral Kades Wiwin yang mengaku geli membawa bingkisan nasi dari Bupati Bogor memancing komentar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy bahkan melakukan video call dan menegur langsung Bu Kades. Bikin rame-rame, bikin heboh-heboh. Ini Bogor udah 2 kali, 3 loh Bogor. Ibu buat tentengan bikin repot seluruh Indonesia. Seru-seruannya gini, kita bawa-bawa Jomet teng-teng ini memang apalagi dari Pemda gitu ya. Baru kali ini gitu kita bawa dari Pemda gitu di teng-teng. Dan itu pun seru, itu senang seperti itu sih Pak. Saya berpikir di situ pun tidak mengganggu siapapun, tidak melanggar. Tapi kesannya ibu tuh seolah-olah melecehkan terhadap bingkisan itu. Masa sih pulangnya saya cuma dapat bingkisan nasi, tidak dapat yang lain? Seolah-olah begitu kesannya. Tapi tidak seperti itu Bapak. Tadi Gitu. saya tidak ada sedikit pun untuk menjurus ke situ Pak. Saya hari ini menegur ibu. Itu. Ya, Bapak. Jadi karena abad media sosial, nah media sosial ini seringkali apa yang kita ungkapkan belum tentu orang bisa memahami isi ungkapan kita. Gitu. Sikap-sikap kita seringkali menimbulkan ketersinggungan pada orang. Padahal sikap kita biasa saja sebenarnya. Ke depan ibu ya segera diturunin tensinya. Pemirsa, pemerintah malam ini akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Pengamatan dilakukan di 125 titik termasuk di Bosya, Kabupaten Bandung Barat. Meski Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan pada Sabtu 1 Maret 2025, pemerintah tetap melakukan pemantauan hilal di 125 titik se-Indonesia untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah, salah satunya di Bosya. Sejumlah teropong bintang terpasang di areal bukit kawasan Bosya, termasuk di dalam ruangan yang semuanya dikontrol menggunakan komputer agar presisi. Pengamatan hilal di Bosya dilakukan sejak 2 hari lalu, pagi hingga malam. Cuaca mendung menjadi tantangan saat pengamatan hilal. Ada beberapa area yang terbuka, tapi tentu saja kita berharap ya sampai nanti sore mungkin ada harapan supaya cuaca terbuka dan cerah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat KH Holil Nafis mengungkap ada potensi perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah, namun besar kemungkinan Hari Raya Idul Fitri akan sama. Potensi perbedaan awal puasa Ramadan didasarkan hasil perhitungan ketinggian bulan. Dalam akun X-nya, Ketua MUI Pusat ini menuliskan menurut kriteria Mabim pada tanggal 28 Februari hanya bisa terpenuhi di Aceh. Sedangkan di Jawa Timur akan lebih sulit untuk melihat bulan. Ia juga menjelaskan hari ini tinggi hilal di Jakarta sudah mencapai 4 derajat dengan elongasi 6,02 derajat. Sementara kriteria Mabim yang dianut pemerintah Indonesia, tinggi hilal adalah 3 derajat dan elongasi 6,4. Artinya elongasinya belum masuk kriteria Mabim. Potensi perbedaan awal Ramadan juga disampaikan oleh peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin. 8 Februari di wilayah Indonesia umumnya tidak memungkinkan dilihat atau di bawah kriteria. Hanya wilayah Aceh yang sudah memenuhi kriteria dengan tinggi bulan 4,5 derajat, ini sudah melebihi kriteria minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Ini pada batas minimum kriteria Mabim 6,4 derajat. Dengan kondisi ini, hilal akan tampak sangat-sangat tipis sekali. Ya, pemirsa, kesal merasa dibohongi dengan adanya BBM oplosan, sejumlah warga beralih menggunakan Pertalite. Sementara sejumlah SPBU di berbagai daerah disidak petugas. Dua hari terakhir, sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara tidak lagi ramai antrean warga. Bahkan penjualan Pertamax anjlok 70%.
Warga memilih beralih ke Pertalite enggan membeli Pertamax usai kesal merasa dibohongi akibat BBM oplosan. Mana lah mau kita lagi kan gitu. Alasannya kenapa Pak? Ya samanya kualitasnya sama apa kan Pertalite. Gitu. Oh, jadi Bapak lebih milih Pertalite lagi sekarang ya? Jadi nggak mau lagi Pak beli Pertamax Pak? Kalau untuk saat ini nggak usah dulu. Nggak usah dulu Pak ya? Jadi Abang beralih lah ini ya istilahnya? Beralih lah ke Pertalite. Kenapa bisa sampai gitu Bang? Terkejut nggak kita Bang? Terkejut lah, selama ini kan untuk koin aja kita gitu. Polisi dan Diskop UKM Perindak Kota Mojokerto sidak ke-5 SPBU. Petugas mengambil sampel BBM Pertalite dan Pertamax untuk dicek takaran dan kandungan oktan. Masing-masing sampel dibawa ke laboratorium Polda Jawa Timur untuk memastikan kandungan ROM sesuai. Sementara salah satu warga mengaku pernah mengalami motor rusak tahun 2024 usai isi Pertamax. Kenapa ini? Secara ekonomis Pak, karena kemarin yang lalu itu bulan apa itu yang 2024 itu? NMAX saya juga rugi, emang mau ganti pemerintah. Isi pertama. Iya, Itu pakai Pertamax terus sampai gitu Pak, sampai rusak gitu Pak maksudnya? kan kendala fuel pumpnya. Warga menuntut Pertamina bertanggung jawab karena selama ini banyak warga menggunakan Pertamax. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, disertasi program doktoral Menteri SDM Bahlil Lahadalia dibatalkan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Hasil sidang etik Dewan Guru Besar UI menemukan 4 pelanggaran disertasi Bahlil. Disertasi Bahlil dinilai tidak jujur data diperoleh tanpa izin narasumber. Proses penerimaan Bahlil hingga lulus dinilai kilat tanpa penuhi syarat akademik yang ditetapkan oleh kampus. Bahlil juga dinilai mendapatkan perlakuan istimewa termasuk perubahan mendadak penguji. Baik promotor dan co-promotor memiliki hubungan profesi dengan kebijakan yang dibuat Bahlil sebagai pejabat negara sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Ya, berbagai momen lucu di balik pembekalan kepala daerah di Magelang, mulai dari kebingungan saat menyetrika baju menggunakan setrika uap hingga membersihkan sepatu sendiri. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto tadi malam memeriksa pasukan saat memimpin parade senja kepala daerah. Inilah nasib kalau bapak-bapak disuruh pakai setrika uap. Yang ngambil setrikanya saya nggak tahu caranya. Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin tertawa saat mengaku kebingungan tidak bisa menggunakan mesin setrika uap yang disediakan di tenda retret. Kalau setrika biasa kita bisa. Alasannya langsung. Setiap hari bersihin sepatu sendiri Kak? Iya, siap. Kalau di rumah sih kadang-kadang udah diempat. Sementara Wamendagri Bima Arya juga menggoda Wali Kota Depok Supian Suri yang kesulitan membersihkan sepatunya. Meski pembekalan kepala daerah seluruh materi disampaikan serius, namun di sela-sela padatnya jadwal retret, para kepala daerah ini tetap mencoba untuk rileks. Ini sangat baik bagi para kepala daerah, cuma mungkin sekedar masukan biar jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga kami juga punya waktu interaksi dengan para kepala daerah yang lainnya. Lebih diperbanyak diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, saling berbagi. Naik mobil maung pindah di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo memeriksa pasukan saat memimpin parade senja retret kepala daerah. Anak buah yang sebetulnya anak-anak kita sebenarnya, kalau berbuat baik saya kira pantas bapaknya memberi penghargaan. Akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan gubernur-gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri memerintahkan Gubernur Akademi Kepolisian untuk memberi tambahan 2 hari istirahat. Usai parade senja dilanjutkan dengan makan malam bersama. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, di hari terakhir retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Ketua DPR RI Puan Maharani hadir mewakili undangan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI ke-5. Seluruh pimpinan daerah yang selesai menjalani retreat akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Sudah ada Kevin Pakan di Akmil Magelang. Silakan Kevin. Selamat siang Wiki dan pemirsa, memasuki hari terakhir pembekalan bagi Kepala Daerah dan juga wakilnya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini masih berlangsung, di mana kami berada di lobi yang merupakan menjadi tempat pembekalan bagi para kepala daerah dan juga wakilnya mendapatkan materi atau amanat terakhir yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di mana dalam amanatnya nanti Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan berbagai hal, terutama berkaitan dengan kepemimpinan dan juga pengalaman-pengalamannya selama menjadi presiden maupun juga pengalaman lainnya di dunia militer. Sampai dengan hari terakhir pembekalan, nantinya para kepala daerah ini akan mendapatkan adanya sertifikat, ada keterangan lulus bagi mereka yang telah mengikuti dari awal hingga akhir pembekalan. Namun bagi mereka yang mengikuti di setengah pembekalan, yaitu di hari keempat dan juga hari ke-7, ini hanya mendapatkan keterangan setelah mengikuti atau hanya keikutsertaannya saja. Presiden meminta agar kami menyelesaikan dengan cepat sehingga para kepala daerah punya waktu untuk sholat Jumat dan kemudian bergerak semaksimal mungkin bisa mengejar persiapan Ramadan dan melaksanakan sholat taraweh ya di daerah masing-masing. Pemirsa, jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang diserbu warga berburu baju muslim meski masih jauh dari Hari Raya Idul Fitri. Sudah ada Jen Cahyani di Pasar Tanah Abang. Jen, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, betul sekali Pasar Tanah Abang menjelang bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri ini sudah mulai dipadati masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Nah, seperti di belakang saya ini, masyarakat sudah mulai memadati Pasar Tanah Abang untuk mencari busana muslim untuk nanti digunakan pada saat bulan Ramadan maupun pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Berbagai model, berbagai motif ada di Pasar Tanah Abang sehingga Pasar Tanah Abang masih saja menjadi pusat belanja yang didatangi masyarakat untuk mencari busana muslim pada saat Ramadan dan juga pada saat Hari Raya Lebaran. Nah, harganya pun juga bermacam-macam ya, mulai dari di bawah Rp100.000 hingga untuk busana muslim wanita seperti ini Rp150.000 dan juga tidak hanya melayani penjualan ecer namun juga di Pasar Tanah Abang ini melayani grosir seperti itu. Dan berdasarkan keterangan dari penjual yang ada di sini, ini nantinya mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentu saja Pasar Tanah Abang akan semakin ramai, semakin padat masyarakat yang mencari busana muslim untuk Hari Raya Idul Fitri. Demikian Wiki. Baik, Jen, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berniat membantu warga Muhammad Endang membangun jembatan penghubung dua kampung di Karawang, Jawa Barat menggunakan uang pribadi lebih dari 10 miliar rupiah. Selain berdampak pada perekonomian warga, jembatan ini juga mengurai kemacetan sekitar kawasan industri. Berikut kisah inspiratifnya dalam Mereka Punya Cerita. Ya, tujuannya kita itu ingin membantu warga yang mau nyebrang. Kalau nggak ada sini macet total. Jalan industri sana, kawasan ini aja masih pada macet. Apalagi nggak ada penyeberangan di sini. Ini kan kita dari 2010 bangun. Pada saat itu MK Karawang baru 1,2 ya. Itu udah Rp2.000 yang bayar nyebrang itu, jasa itu. Sampai sekarang pun udah UMK di atas 5, 2.000 pun masih ada yang nggak ikhlas, yang kabur, yang 1.000, uangnya palsu. Ya udahlah, kita nyari yang ikhlas-ikhlasnya aja lah. Kita bisa membantu ekonomi di sini.
masyarakat. Perputaran ekonomi tiap pagi kuliner banyak malam. Ini alhamdulillah lah. Setelah resmi dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragi dan Beni Gusman Sinaga langsung tancap gas mewujudkan janji-janji kampanye. Setelah resmi dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Sumatera Utara Anton Ahmad Saragi dan Beni Gusman Sinaga langsung menjalankan tugas untuk mewujudkan visi bersama semangat baru Simalungun menuju Simalungun maju. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, yakni melalui program pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM dan pembukaan lapangan pekerjaan. Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2025-2030 ini juga berupaya meningkatkan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga pelestarian kekayaan budaya lokal. Marilah sama-sama kita membangun Simalungun agar Simalungun lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Kemudian sesuai dengan dari Presiden, yaitu adalah food, pertanian, dan semua adalah dan juga adalah daripada masyarakat Simalungun supaya lebih sejahtera lagi, dan tentunya adalah bagian-bagian yang tertentu supaya ekonominya bisa bertahan baik dan infrastruktur. Dalam Pilkada Simalungun, pasangan Anton Ahmad Saragi dan Beni Gusman Sinaga meraih 228.925 suara atau 52,34% dari total suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.